Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelompok Income mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan Grup AC1 dengan dosen pengampuh Ardin Dolo Saribu SEMSI. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Indah Berliana Bruginting, NPM 185100096. Kami akan membahas mengenai topik Critical Journal Review kami yang berjudul Penerapan Strategic Cost Reduction pada industri milenial dalam menghadapi kondisi COVID-19. Bab 1, saya akan membahas mengenai latar belakang. Kita ketahui bahwa kasus pandemi COVID-19 hingga saat ini masihlah sangat merasakan bagi kita semuanya. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar ataupun PSBB. Kasus pandemi COVID-19 ini sangatlah memberikan dampak buruk bagi jenis usaha yang ada di negara kita. Dapat kita lihat dampaknya seperti penjualan yang menurun, pesanan yang menurun, kesulitan dalam mencari bahan baku, dan pastinya pemodalan yang sangat sulit bagi usaha. Dan setelah dilakukannya evaluasi juga, dapat kita lihat bahwa kesulitan yang belum pernah terjadi pada saat ini kesulitan itu terjadi. Contohnya, banyak pengusaha besar yang akhirnya memutuskan untuk menutup usaha mereka karena akibat dari dampak COVID-19 ini. Atas banyaknya kasus yang menimpa jenis usaha yang ada di negara kita, maka dilakukanlah cost reduction atau pengurangan biaya dengan mengurangi HPP ataupun harga pokok penjualan agar meningkatkan proses bisnis yang menganut prinsip metode yang efektif dan efisiensi operasi. Hal ini diyakini dapat menjadi jalan keluar yang terbaik bagi jenis usaha yang ada di negara kita. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kawan saya. Perkenalkan, nama saya Serinsis Tumpul, MPM 185100066. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan penulisan makalah kami ini ialah 1. Salah satu tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan, Program Studi Akuntansi di Universitas HKBP Nomensen Medan. 2. Mengetahui bagaimana efektivitas akan kebijakan reduce cost. 3. Mengetahui bagaimana penerapan activity analysis dalam membantu perusahaan mencapai cost reduction. 4. Memberikan pendapat kami tentang hal dan sesuatu yang masih kurang dalam memperkuat isi jurnal utama. Deskripsi jurnal utama. Dalam mengerjakan makalah ini, kami menggunakan jurnal utama dengan judul Penerapan Strategi Cost Reduction pada Industri Milenial dalam menghadapi kondisi COVID-19. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa dengan adanya wabah COVID-19 membuat kita harus membatasi kontak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Situasi COVID-19 saat ini, banyak perusahaan yang memilih untuk menjalankan reduction cost, karena strategi pengurangan biaya semacam ini memberikan manfaat tambahan kepada seluruh sendi bisnis, dengan menghilangkan pemborosan, mempercepat proses, dan memanfaatkan sumber daya secara efektif. Dengan berkurangnya biaya produksi, organisasi dapat memfokuskan kembali sumber daya yang dianggarkan pada perluasan operasi atau perluasan pasar baru. Dalam jurnal ini juga dijelaskan mengenai penerapan reduction cost beserta strategi yang akan diterapkan agar strategi cost dapat diterapkan dengan baik. Walaupun kita ketahui bahwa reduction cost semakin diterapkan akibat adanya pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Magdalena Handayani Marita dengan NPM 185100079. Saya dari kelompok Income. Saya akan membahas materi pada bagian bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama, kita masuk ke dalam konsep dasar akuntansi. Secara umum, konsep dasar akuntansi menjadi acuan dalam menyusun standar akuntansi yang ditujukan bagi praktik akuntansi. Konsep dasar akuntansi dirumuskan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dalam kerangka dasar penelitian dan pelaporan keuangan KDPPLK. Pada rumusan tersebut dinyatakan bahwa asumsi dasar akuntansi berdasarkan atas akrual dan transaksional usaha atau going concern. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu konsep dasar akuntansi dan biaya, di mana biaya merupakan pengorbanan sacrifice yang bertujuan untuk memproduksi atau memperoleh suatu komoditi. Pengorbanan yang tidak bertujuan disebut pemborosan dan bukan termasuk biaya. Yani 1990.
meyakinkan biaya adalah total uang yang dikeluarkan untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu atau harja dalam kurung 2002. Sehingga dalam pengertian tentang biaya tersebut di atas terdapat 4 unsur pokok, yaitu 1. Biaya merupakan harga pokok atau bagiannya untuk memperoleh pendapatan. Yang kedua, biaya mencerminkan efisiensi sistem produksi. Yang ketiga, biaya merupakan pengorbanan untuk suatu tujuan tertentu. Yang keempat, pengorbanan dapat berupa uang, barang, tenaga, waktu, maupun kesempatan. Perkenalkan, nama saya Delina Septiana Simamora, NPM 185100090. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari landasan teori. 3. Activity Based Costing atau ABC. Activity Based Costing Job Order Costing Method yaitu metode penentuan biaya produk atau jasa dalam perusahaan yang produknya berdasarkan pesanan dan pengolahan data biayanya yang menggunakan ABC System. 4. Biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan produksi dari suatu produk dan akan dipertemukan langsung dengan penghasilan di periode mana produk itu dijual. Biaya produksi juga termasuk biaya-biaya yang berhubungan dengan produksi suatu item, yaitu jumlah dari bahan langsung, upah langsung, dan biaya overhead pabrik. 5. Strategi cost reduction. Cost reduction yaitu proses mencari, menemukan, dan memangkas biaya yang tidak memberikan keuntungan dari bisnis untuk meningkatkan laba tanpa berdampak negatif pada kualitas produk. Strategi cost reduction ini dapat mengurangi biaya operasi sambil meningkatkan produktivitas, memungkinkan untuk melakukan realokasi sumber daya yang strategis. Strategi pengurangan biaya semacam ini juga memberikan manfaat tambahan kepada seluruh sendi bisnis dengan menghilangkan proses pemborosan, mempercepat proses, dan memanfaatkan sumber daya secara efektif. Dengan berkurangnya biaya produksi, organisasi dapat memfokuskan kembali sumber daya yang dianggarkan pada perluasan operasi atau perluasan pasar baru. Strategi pengurangan biaya yang banyak ditempuh adalah sebagai berikut. 1. Employee empowerment. 2. Just-in-time purchasing. 3. Vendor managed inventory. 4. Just-in-time manufacturing. 5. Cross-functional teamwork. 6. Strategi alliance. 7. Open book management. Perkenalkan, nama saya Monika Elstanda, NPM 185100095. Di sini saya akan memaparkan pengertian manajemen biaya, pengertian e-commerce, dan juga pengertian e-learning. Yang pertama, manajemen biaya. Deden Mulyana berpendapat bahwa manajemen biaya adalah sistem yang dibentuk untuk mengumpulkan informasi yang bersifat keuangan maupun non-keuangan bagi manajemen perusahaan untuk mampu mengidentifikasi berbagai macam potensi penyempurnaan, perencanaan, dan juga perbuatan kebijakan operasional terkait pengadaan dan pemanfaatan berbagai sumber yang diperlukan perusahaan. Sedangkan menurut Yudi Herliansyah, manajemen biaya adalah suatu filosofi yang dilakukan untuk memperbaiki secara kontinu dalam hal meningkatkan pelayanan dengan biaya ekonomis yang juga ditunjukkan dengan sikap proaktif yang mendasar bahwa masing-masing biaya produksi adalah keputusan mutlak manajemen dalam menentukan serta mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua adalah pengertian e-commerce. Menurut Langdon, pengertian e-commerce adalah proses transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam menjual dan membeli berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lainnya dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Sedangkan menurut Kalakota dan Sinton, pengertian e-commerce ditinjau dari 4 perspektif. Yang pertama, perspektif komunikasi. E-commerce adalah sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, dan pembayaran melalui komputer atau peralatan elektronik lainnya. Yang kedua, perspektif proses bisnis. E-commerce diartikan sebagai aplikasi dari sebuah teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Yang ketiga, perspektif layanan. E-commerce adalah alat yang digunakan untuk memenuhi perusahaan, konsumen, dan juga manajemen untuk mengurangi biaya layanan atau service cost ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. Dan yang keempat adalah perspektif online. E-commerce menyediakan kemudahan untuk menjual dan membeli serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online lainnya. Yang ketiga, e-learning.
E-learning atau pembelajaran online merupakan hasil dari suatu pembelajaran yang disampaikan secara elektronik dengan menggunakan komputer dan media yang berbasis komputer. Sumbernya berasal dari website, internet, dan media. E-learning tidak hanya mengakses informasi tetapi juga membimbing peserta didik untuk mencapai belajar secara spesifik. Perkenalkan, nama saya Crespo Hutauruk, NPM 17510282. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang langkah penelitian. Studi ini terdiri dari evaluasi ekonomi parsial di mana penelitian strategi cost reduction digunakan untuk menanggapi pandemi COVID-19. Seluruh pejabat dan karyawan di beberapa perusahaan didorong untuk bekerja dari rumah. Begitu juga dalam bidang pendidikan yang didorong untuk belajar dari rumah. Para pejabat dan karyawan perusahaan kadang bekerja dengan jarak jauh sehingga beberapa bagian dari pejabat dan karyawan perusahaan seperti bagian pemasaran menggunakan e-commerce dan belajar mengajar yang dilakukan dengan cara e-learning proses. Langkah-langkah terpisah untuk setiap siklus perusahaan sehingga ini memerlukan biaya yang cukup terbilang tinggi. Karena di awal pandemi COVID-19 beberapa perusahaan mengalami penurunan pendapatan dan tingginya biaya produksi. Begitu juga dengan e-learning, di mana pemerintah memberi kuota kepada setiap yang terkait dalam pembelajaran, sehingga dosen, guru, mahasiswa, dan siswa-siswi menyebabkan tingginya tingkat biaya. Kapasitas tingkat biaya setiap produksi sumber yang berbeda di setiap sumber daya ditentukan oleh total biaya tahunan dan untuk semua kebutuhan produksi. Perusahaan agar tetap beroperasi di tengah pandemi COVID-19 dan biaya untuk kuota internet agar proses belajar tetap berjalan di tengah pandemi. Oleh karena itu, e-commerce dan e-learning yang berupa aplikasi dapat menguntungkan beberapa pihak seperti karyawan dimudahkan dalam melakukan pemasaran, mahasiswa, atau karena dimudahkan oleh pemerintah dalam bantuan internet untuk mengakses beberapa situs belajar. Namun, terdapat peningkatan biaya di beberapa sisi di bidang pemerintahan. Dalam pandemi COVID-19, industri milenial didorong untuk bisa beroperasi berbasis digital agar tetap beroperasi walaupun tidak sepenuhnya seperti sebelum pandemi COVID-19. Berikutnya, metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian literatur atau metode studi kasus yang bersumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Nama saya Lydia Fardosi, MPM 185100076. Di sini saya akan melaporkan tentang kekuatan dan kelemahan jurnal utama. Kekuatan jurnal utama. Yang pertama, jurnal utama menjelaskan dan memaparkan secara jelas dan lengkap mengapa strategi cost reduction harus diterapkan dalam industri milenial dalam menghadapi COVID-19. Yang kedua, dalam jurnal utama, pengurangan biaya atau strategi cost reduction dikaitkan dalam manajemen strategi informasi daya atau akuntansi biaya dan manajemen biaya. Yang ketiga, jurnal utama memberi pemahaman strategi pengurangan biaya dengan cara yang efektif melalui teknologi. Sedangkan kelemahan jurnal utama yang pertama yaitu jurnal utama hanya berfokus kepada pengaruh penggunaan strategi cost reduction terhadap pekerja atau karyawan. Yang kedua, jurnal utama tidak menjelaskan fixed cost ratio terhadap strategi cost reduction. Yang ketiga, jurnal utama membahas cara pengurangan biaya secara lengkap, namun tidak membahas strategi stabilisasi harga. Penjelasan dari kekuatan dan kelemahan jurnal utama. Penjelasan kekuatan jurnal utama. Pertama, dalam setiap jurnal atau informasi yang diberikan harus jelas agar pembaca bisa mengerti dan dimudahkan untuk memahami informasi tentang jurnal utama, yaitu tentang penerapan strategi cost reduction terhadap industri milenial dalam menghadapi COVID-19. Yang kedua, dalam pengurangan biaya akuntansi biaya menyediakan suatu metode pencatatan, mengukur, dan melaporkan informasi mengenai biaya-biaya yang digunakan, dan manajemen biaya dilakukan untuk mengambil tindakan atau memperbaiki secara baik dalam hal meningkatkan pelayanan dengan benar-benar mengubah biaya dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, bekerja efektif melalui teknologi. Bekerja efektif melalui teknologi di zaman sekarang sangat dibutuhkan karena akibat dari COVID-19. Semua dikerjakan dari rumah atau melalui teknologi karena adanya peraturan pemerintah
pembatasan sosial berskala besar, sehingga teknologi sangat mendukung pengurangan biaya terhadap suatu industri atau usaha, namun akan memiliki pengaruh terhadap karyawan yang akan dibatasi atau akan terjadinya pengangguran. Penjelasan dari kelemahan jurnal utama. Yang pertama, jurnal utama yang menggunakan teknologi di zaman sekarang mengakibatkan tingkat pengangguran bertambah karena akibat penggunaan teknologi yang berpengaruh negatif terhadap pegawai atau karyawan. Karena pekerja sudah menggunakan teknologi sehingga otomatis akan adanya pengurangan pegawai atau karyawan. Yang kedua, dalam jurnal utama tidak menjelaskan fixed cost ratio terhadap strategi cost reduction, tetapi dijelaskan dalam jurnal pendukung Employer Branding Implementation and Human Resource Management in Grade Telecommunication Industry. Yang ketiga, dalam jurnal utama membahas cara pengurangan biaya secara lengkap, namun tidak membahas strategi stabilisasi harga, khususnya harga pangan pokok. Padahal dijelaskan dalam jurnal pendukung pentingnya penerapan strategi cost reduction bagi suatu perusahaan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Melati, NPM 1851093. Baiklah, kesimpulan yang akan ditarik dari materi kami yaitu cost reduction adalah proses mencari, menemukan, dan memangkas biaya yang tidak memberikan keuntungan dari bisnis untuk meningkatkan laba tanpa berdampak negatif pada kualitas produk. Strategi cost reduction dapat mengurangi biaya operasi sambil meningkatkan produktivitas, memungkinkan untuk realokasi sumber daya yang strategis. Strategi pengurangan biaya semacam ini memberikan manfaat tambahan kepada seluruh sendi bisnis dengan menghilangkan pemborosan, mempercepat proses, dan memanfaatkan sumber daya secara efektif. Dengan berkurangnya biaya produksi, organisasi dapat memfokuskan kembali sumber daya yang dianggarkan pada perluasan operasi atau memperluas operasi pasar baru. Studi ini terdiri dari evaluasi ekonomi parsial, di mana penelitian strategi cost reduction digunakan untuk menanggapi pandemi COVID-19, di mana seluruh pejabat dan karyawan di beberapa perusahaan didorong untuk bekerja dari rumah. Para pejabat dan karyawan perusahaan kadang bekerja dari jarak jauh, sehingga beberapa bagian dari perusahaan seperti bagian pemasaran menggunakan e-commerce dan proses belajar yang dilakukan secara e-learning, karena hal ini dapat memudahkan bagian pihak karyawan untuk melakukan pemasaran dan mahasiswa yang diberikan bantuan kuota internet. Akan tetapi terdapat juga peningkatan biaya di beberapa sisi di bidang pemerintahan. Dalam pandemi COVID-19, industri milenial didorong untuk bisa beroperasi berbasis digital agar tetap beroperasi walaupun tidak sepenuhnya sebelum pandemi COVID-19. Sekian mengenai penjelasan kami mengenai penerapan strategi cost reduction pada industri milenial dalam menghadapi kondisi COVID-19. Kiranya topik ini bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semuanya. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kami memiliki kesalahan. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya.